Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia. Oke, pagi ini kita bakalan ngobrol daring bareng Humas Politeknik Indonesia Surakarta tentunya. Nah, pagi ini bareng saya, Eni. Pagi ini kita akan bahas masalah media di new normal, khususnya media radio ya. Dan pagi ini juga saya akan mengundang narasumber yang kaitannya dengan tema tersebut. Nanti ada Mbak Lucy, beliau adalah penyiar senior yang saat ini mengelola radio komunitas di Gapuro Klewer. Baik, sambil nunggu Mbak Lucy gabung, teman-teman, saya ingetin sedikit untuk teman-teman yang bisa akses di live Instagramnya Politeknik Indonesia ataupun nggak sempat lihat live-nya, nanti teman-teman bisa cek di akun official YouTube kami Politeknik Indonesia Surakarta. Oke, pagi ini kayaknya Mbak Lucy belum bisa join ya? Oh belum, sambil nunggu Mbak Lucy datang, saya juga mau sedikit ngobrolin bahwa Humas kali ini punya acara namanya Boring, dan ini batch 2 ya, jadi kali kedua. Yang kemarin hari Rabu itu ada Mas Dian, dan hari ini Jumat itu dengan saya. Sebenarnya obrolan ringan aja sih, jadi teman-teman bisa aja ngasih saran atau ini langsung DM di Instagramnya kita @poltek_Indonesia. Oke, Mbak Lucy kayaknya juga belum bisa gabung ya. Ngingetin lagi bahwa Politeknik Indonesia Surakarta masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi teman-teman yang masih bingung mau lanjut studi di mana, bisa langsung cek infonya di spmb.poltekindonesia.ic.id. Oke, ini sepertinya Mbak Lucy udah mulai gabung ya. Mbak Lucy mana ini? Halo Mbak Lucy. Mbak Lucy requestnya. Mana ini Mbak Lucy ya? Sebentar. Oke, sambil nunggu Mbak Lucy join ke kita. Jadi teman-teman bisa aja langsung cek infonya, bisa ke website atau ke YouTube itu tadi, atau bisa langsung ke link SPMB-nya langsung. Mbak Lucy mana ini? Halo Mbak Lucy. Mbak Lucy. Halo, ini mana Mbak Lucy? Belum gabung ya. Halo Mbak Lucy, klik request dong. Mbak Lucy klik request. Oke, waalaikumsalam. Nih teman-teman udah banyak nih yang gabung ya kayaknya. Teman-teman yang nggak sempat gabung di live Instagram nanti bisa langsung klik di YouTube-nya ya, atau bisa cek di IG TV-nya. Mbak Lucy, klik request dong. Mana nih Mbak Lucy? Oh iya. Oke teman-teman, jadi gini, media-media berperan besar loh ya. Jadi apalagi di masa pandemi kemarin, hampir semua orang di rumah dan mereka hanya bisa akses online. Media online luar biasa dahsyatnya. Saya dapat kutipan sedikit dari media yang lokal di Solo bahwa ternyata ternyata ini rating pasar mereka bisa naik 300 kali lipat ya di masa pandemi kemarin, yang biasanya orang nggak pernah buka ini. Jadi sekarang orang banyak banget akses portal media online, mungkin ya bisa portal resmi ataupun yang mereka kayak portal infotainment juga banyak ya. Intinya teman-teman yang di rumah mereka pegang gadget dan mereka pasti baca berita. Instagram juga luar biasa ya, jadi penggunanya itu bahkan naik 2 kali lipat gitu. Aduh, ini mana nih Mbak Lucy sambil nunggu join ya. Media nggak cuma online teman-teman, jadi ada media cetak yang tentunya masih eksis juga ya sampai saat ini. Ada media elektronik, salah satunya radio. Radio juga masih menurut saya juga masih eksis ya, karena Pak radio memiliki ini penggemar loyal ya. Jadi mereka kayak punya komunitas yang mereka sangat loyal dengan komunitasnya itu, dan mereka masih sangat aktif di radio. Jadi radio itu jangan salah bahwa radio itu juga masih sangat eksis, masih sangat memiliki penggemar yang baik menurut saya. Walaupun semua serba online, dan sekarang radio juga bisa streaming YouTube. Jadi teman-teman yang sinyal radionya mungkin bisa sinyal radionya nggak sampai di daerah tertentu, teman-teman bisa langsung
dengerinnya by streaming YouTube gitu. Malu sih kok belum join ya. Mungkin masih di jalan ya. Media itu sangat berpengaruh loh. Jadi teman-teman kalau misalkan baca berita, ada berita positif ataupun negatif, itu juga akan mempengaruhi jalan pikir teman-teman. Makanya kalau misalkan cari untuk konfirmasi berita atau konfirmasi tentang info yang kita dapat, itu media portalnya harus dia qualified atau enggak, jangan-jangan hoax nih nanti yang diberitain di situ. Jadi benar-benar harus dikonfirm deh itu. Karena kemarin ini kayaknya udah mulai ada join deh, karena ada 95.000 media online ya yang beredar luas di internet, dan itu harus pinter. Halo Mbak Lucy, ini kayak udah join deh. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Mbak Lucy. Masih belum kesambung ya kayaknya. Halo, pagi. Belum kedengeran ya suaranya. Tapi udah masuk. Nggak apa-apa, sambil nunggu Mbak Lucy ya. Karena beliau hari ini kayaknya work from home, jadi beliau di rumah hari ini. Eni. Halo, selamat pagi Mbak Lucy. Ya, halo. Hai, halo, Ya, suaranya halo. udah jelas banget. Selamat pagi. Pagi, sehat Mbak Lucy? Ya, sudah jelas. Sudah, suaranya oke, suaranya kedengeran. Nih, Pagi, sehat Mbak sehat. Lucy? Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Hari ini Di masa work pandemi from home ini ya, memang kita kayaknya di yang rumah aja kita ini. butuhkan adalah nomor satu kesehatan. Ya, Iya, udah benar. kedengeran banget. Amin, amin. Alhamdulillah sehat ya. Iya, di masa pandemi dan normal memang kita yang butuhkan kesehatan ya. Ya. Benar Oh ya, di banget. rumah ini lagi off, Mbak. Oh, lagi off ya, libur ya berarti hari ini. Ya, kayaknya putus-putus ya Mbak. Sinyalnya atau apanya ini ya? Hilang-hilang kayaknya putus-putus deh. Nggak apa-apa, kita sambil jalan aja. Bener, kayak sinyalnya hilang-hilang deh Mbak Lucy. Iya, iya. Eh, aku tadi Nggak belum apa-apa kita. masuk di Tapi kita tetap pertama, jadi aku bisa. nggak ngerti Mbak Eni apa sih yang di sosialisasi tadi. Oh enggak, saya cuma ngobrol aja dah. Jadi Ya, gini, Mbak Lucy, pagi ini kita bakalan kupas tuntas tentang media. Media di new normal ini tentunya ya. Kalau yang masa pandemi kemarin, media sudah perannya luar biasa karena semua orang pasti akses itu. Nah, di masa new normal ini, apakah media khususnya radio juga perannya sebesar yang kemarin pandemi, karena hampir tiap hari kan kita ngasih info tuh tentang COVID sampai mungkin udah bosen atau udah hafal ya patah-patah Mbak tentang Eni. Saya nggak info bisa COVID. mendengarkan ya. Oke. Halo? Kedengeran nggak? Masih putus-putus ya? Media. Ah, maaf banget nih aku suaranya Mbak Eni nggak begitu jelas banget ya. Nggak Oh, apa-apa. putus-putus ya? Kalau untuk radio, putus-putus. Iya, iya. Oke, kalau untuk radio mungkin di masa pandemi itu memang banyak terimbas juga ya, karena kita kan sumber dananya dari salah satunya adalah iklan. Kalau yang pasang di tempat kita itu kan banyak yang gedung pertemuan, kemudian pariwisata, catering.
begitu. Begitu pula juga untuk radio saat ini ya, banyak radio yang tidak siaran karena tidak bisa atau tidak sanggup membayar biaya operasional seperti listrik. Masuk di era normal, nah ini beda banget. Justru kita masuk di era normal itu malah kita setelah kita move on, tapi kita ada pembatasan-pembatasan untuk jam siaran. Oh jam gitu. Batasi yang tadinya jam 9 pagi sampai jam setengah jam 5 sore. Nah sekarang dikurangi dari jam 10 sampai jam 3 sore hanya satu penyiar. Biasanya itu 2 sesi 2 penyiar. Tapi sekarang mau nggak mau, suka tidak suka. Jadi ada pembatasannya ya. Solusi supaya saya tidak merumahkan teman-teman begitu, yaitu mengurangi jam kerja kita. Jadi yang justru malah penyiarnya yang dirugikan gitu. Karena gitu ya. Untuk yang ke pemerintah kita bayar listrik, bayar telepon, dan juga BPJS tetap ya. Kerjaan itu kan nggak bisa dikurangi atau nggak bisa minta diskon. Nggak mau justru penyiarnya yang nggak apa-apa, prihatin dulu deh gitu. Enggak, tapi kalau misalnya daripada kita tidur diam di rumah, tapi kita mendominasi publik. Benar, itu kalau dari segi manajemen mungkin ya. Kalau sekarang dari segi Mbak Lucy masih dengan kalau sekarang misalkan kita lihat dari segi bisa mencapai masa krisis ini ya. Benar-benar. Jogapuro ini sudah mengalami 2 kali masa krisis, Mbak. Dulu kebakaran tahun 2014 akhir tahun, menjelang awal tahun 2015 kita kebakaran pasar dari habis dalam. Ya, ini ada pertanyaan nih Mbak dari chat ya, kelihatan tuh ada pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan dari halo ya. Kedengeran? Ya. Kedengeran. Putus-putus ya Mbak Lucy ya? Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari chat. Langkah strategis promosi media saat new normal ini seperti apa Mbak Lucy? Khususnya mungkin di radio ya. Jadi langkah strategis promosinya mungkin apa ya? Apa sih Mbak biasanya? Strategis promosi. Apa gitu ya? Di new normal. Dulu untuk pemasangan iklannya kita strateginya yaitu ke penjualan masker, misalnya hand sanitizer, terus jadi pokoknya kita jual apa yang laku saat itu gitu. Terus ya pokoknya apa yang laku saat itu deh. Tentunya yang laku saat itu masker, hand sanitizer. Tetap itu ya, ini, Mbak, kayak face shield gitu ya, tameng muka gitu. Itu laku. Pengaman itu ya, pelindung itu ya. Ya, Mbak Lucy. Jadi gini berarti peran media, peran ini masalah iklan-iklan untuk komunitas kita. Jadi iklannya yang biasanya misalnya 200 itu ada diskon 50%, atau bahkan ada yang 75%, tergantung paketnya. Ada paket murah gitu. Gitu, ada paket-paketannya ya untuk teman-teman yang pengen iklan. Yang pasti ya, karena artinya belum bisa nggak apa-apa Mbak Lucy. Gini sekarang pertanyaannya tapi pada saat saat new normal ini pemberitaannya kayak gitu kan, selain tentunya kita menghibur teman-teman di pendengar kayak gitu. Untuk masalah beritanya biasanya Mbak Lucy apa sih yang dibawain untuk edukasi tentang COVID kemarin atau untuk edukasi tentang masa new normal ini? Apa sih peran radio gitu yang
diberitakan atau apa ya, biasanya Mbak Lucy bawain apa gitu? Hilang-hilang lagi. Mm-mm. Mm-mm. Putus-putus ya. Sayang, aku nggak dengeran. Ya, halo? Mm-mm. Ya, kedengeran nggak? Ya, jadi gini, itu kan tadi masalah dari segi manajemen ya. Kalau dari segi pemberitaan, jadi dari segi pemberitaan nih Mbak Lucy bahwa Ada yang tanya? peran radio itu saat ini untuk mengedukasi pendengarnya ya. Kalau kemarin tentang COVID ya, karena di masa COVID. Nah, kalau saat ini kan udah masuk new normal. Edukasi dari radio khususnya di Gapuro Klewer ini apa sih yang dibawain Mbak Lucy biasanya? Tentang protokol kesehatan mungkin atau Edukasinya selain informasi-informasi, menginformasikan, mendiseminasi informasi publik ya, ya mm-mm, dari pemerintah kota, yaitu terkait dari mm-mm, dinas pasar, dulu dinas pasar, sekarang bergabung menjadi satu dinas perdagangan. Kemudian dari mm-mm, himpunan pedagang pasar Klewer itu sendiri, ada satu himpunan untuk himpunan pedagang kaki lima, kemudian ada SPTI, himpunan para pemanggul, kuli ya gitu Mbak. Nah mm-mm, kasarnya gitu ya, kuli. Informasi-informasi yang saya sampaikan selain informasi dari pemerintah, nah untuk sekarang ini informasi kesehatan ya, uh, untuk selalu mengingatkan memakai masker, pentingnya. mm-mm. Kita informasikan selain ada apa KB ya, menginformasikan untuk jaga 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 jarak Jaga jarak usia anak, pastinya. Mm-mm. untuk punya adik lagi untuk KB. Oh, Kemudian nah edukasi itu selain juga ya. selain Mm-mm, COVID-19 ini, sekarang ini yang paling bahaya adalah mm-mm. demam berdarah Mbak. Oh Demam iya, berdarah benar-benar. ini Heeh. kita terus menerus menginformasikan pentingnya untuk menguras kamar mandi, bak-bak yang Mm-mm, ada airnya, kemudian membuang dan itu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, jadi radio memang berperan penting menurut saya ya. Jadi nggak cuma online tapi radio juga memberikan edukasi juga ke penyiarnya karena nggak semua orang bisa akses online ya Mbak. Misalkan ada beberapa yang memang dia sangat loyal di komunitas radio, jadi dia sukanya dengerin radio Iya. pagi-pagi itu udah nyetel, iya kayak gitu. Terus gini nih Mbak Lucy, karena udah Mhm. hampir mau setengah 11 Iya, juga ya. betul. Mbak Lucy ini minta sarannya dong buat teman-teman ini yang gabung, kan di sini juga saya di Politeknik Indonesia ada program studi D3 Komunikasi. Nah, bagi teman-teman yang punya passion untuk jadi penyiar atau news anchor atau MC kayak Mbak Lucy, gimana sih cara bangunnya dari bawah gitu? Mm-mm. Mm-mm. Halo Mbak Lucy. Mm-mm. Mm-mm. KWR selain tadi
mengenai kesehatan dan apa bahayanya COVID-19. Terus sekarang Enggak dengar ya berarti. Halo, Mbak Lucy, masih dengar suara saya enggak? Kik? nantinya juga akan menjadi penyakit seperti demam berdarah yang belum ditemukan vaksinnya maupun obatnya ya. Jadi kalau untuk sekarang ini di masa new normal setelah pandemi kemarin kok kita kayaknya apa ya nakut-nakutin itu enggak, tapi dengan informasi yang benar dan memberikan apa apa secara psikolog ini emosional kita, approach kita, affirmative action kita mengajak untuk semuanya, mari, ayo. Kalaupun kamu nggak percaya ini ada COVID-19 misalnya, ya percaya nggak percaya, tetap kita selalu menjaga Kayaknya memang kita karena online ya, jadi terkendala sinyal. Oke, Mbak Lucy, halo Mbak Lucy, masih bisa dengar suara saya? Nah, saya lanjutkan. Masih ya, Mbak Lucy, terima kasih. Hal ini sekarang informasi ya. Gimana? Iya, sudah bisa mendengarkan. Nah, pokoknya informasi-informasi mengenai COVID-19 ini terus kita berikan dan kita sosialisasikan kepada para pedagang, Mbak, agar semuanya ini benar-benar tidak egois ya, semuanya bisa menjaga masing-masing, orang yang diajak bicara, orang yang di sekitarnya, orang yang di sekelilingnya, dan orang yang berada di gedung itu, supaya semuanya itu benar-benar sehat. Kalau kita sehat, makmur, kita semuanya akan diberikan kesuksesan, kan gitu ya? Iya, amin, amin. Ya, Mbak Eni, halo. Ya, halo. Masih kedengeran Mbak Lucy suaranya. Jadi Mbak gitu Eni, ya. Jadi himbauan untuk jadi selain penyiar ya, masih kedengeran Mbak Lucy. Masih. Jadi himbauannya nggak cuma penyiar yang jauh, tapi yang deket juga ya, karena Mbak Lucy kan di komunitas Gapura Klewer ya. Jadi kita gimana sih protokoler kesehatan untuk di Klewer, jadi biar pengunjungnya atau turismenya tetap hidup gitu ya. Dengar Mbak. Delay berarti Mbak. Oke. Ya, halo Mbak Lucy, masih ya, masih. Mungkin karena itu tadi, karena memang online ya, jadi ada sedikit delay. Baik teman-teman, itu obrolan kita bareng Mbak Lucy pagi ini. Jadi beliau selain mengelola radio komunitas, radio komunitas Klewer, tapi beliau juga salah satu pengurus di Perhumas BPC Surakarta. Halo Mbak Lucy, kalau masih bisa mendengar suara saya, karena sudah setengah 11 ya, Pasar Klewer, pesan terakhir nih Mbak Lucy buat teman-teman mahasiswa. Lain tadi. Pasar Klewer. Oke. Oke, pesan terakhir untuk teman-teman mahasiswa yang sudah gabung. Untuk teman-teman mahasiswa yang sudah gabung, gini pesan terakhir aja Mbak Lucy. Gimana caranya untuk yang pengen ini, Mbak, mudah-mudahan aja nih COVID-19 ini segera berlalu ya, jadi kita tidak stres. Ini anak-anak sekolah ini sudah stres Mbak, sudah kangen sama sekolah. Sudah kangen sama teman-temannya di sekolah ya, biasanya main-main gitu ya. Gitu Mbak. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat karena kita bareng-bareng gitu, kita bareng-bareng lewatin ini.
Dan sekarang Ya, sudah new tetap normal. semangat ya. Banyak anak-anak yang kemarin itu kecewa banget karena Mm-mm. zona sekolahnya itu. Sekolah libur, sekolah online agak susah. Semuanya secara virtual, iya. Untuk online-nya sekarang kita sendiri land, on air-nya sih kita nggak memakai udara. Jadi kita hanya. Halo, sempat ke pause ya. Oke, Mbak Lucy, kalau masih denger nih, karena memang jaringannya nggak susah, nanti kita sambung lagi deh. Pesan terakhir aja deh menurut Mbak Lucy untuk ini teman-teman yang sudah join di obrolan kita pagi ini. Pesan teman-teman, pesan Mbak Lucy untuk teman-teman untuk apa ya yang ya ini media di new normal ini seperti apa? Monggo, silahkan Mbak Lucy. Ya, Pesan terakhir deh Mbak Lucy. Halo. Delay. Halo. Oke pertanyaannya teman. karena putus. Oke teman-teman, mungkin karena sinyal jadi obrolannya agak ini ya sama Mbak Lucy, tapi nggak apa-apa karena sudah setengah 11 teman-teman. Terima kasih, nanti next kita bakalan obrol bareng lagi, mungkin kita bakal ngundang Mbak Lucy lagi karena memang sinyalnya agak putus-putus ya, tapi nggak apa-apa. Memang kayak gini ya kalau online ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Sekali lagi mungkin bahasan atau kupasan pagi ini tentang media, yang jelas media berperan sangat besar terutama untuk kita yang tiap harinya pegang pegang gadget, pegang apapun, karena kita tetap butuh informasi itu. Dan kita bisa akses lewat apapun, nggak cuma online, tapi kita juga bisa dengerin radio, kita juga bisa mungkin baca koran ya, yang mungkin tiap pagi kantornya masih ada koran gitu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa tetap stay tune di official YouTube Politeknik Indonesia Surakarta kalau teman-teman yang nggak bisa nyaksiin secara live obrolan pagi ini. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.